Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih teringat kasus demonstrasi penolakan dan pemberhentian pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor, Jawa Barat yang dilakukan oleh kelompok intoleran, kelompok yang tidak taat hukum dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi anehnya, kelompok tersebut mengaku yang paling toleran, paling NKRI, paling Pancasilais dan sebagainya. Padahal perizinan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal ini sudah memiliki perizinan yang komplit, sudah memiliki perizinan yang lengkap. Kemudian dengan kejadian demonstrasi penolakan dan pemberhentian pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor tersebut, satu pun tokoh dari kelompok tersebut, kelompok pendemo, tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bersuara mempermasalahkan hukum dan konstitusi dan sebagainya. Padahal demo tersebut menentang hukum dan konstitusi. Kenapa dikatakan melanggar hukum dan konstitusi? Karena mereka mendemo menuntut pemberhentian pembangunan sekaligus penutupan bangunan masjid yang statusnya sudah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Tapi ketika terjadi penutupan gereja yang tidak berizin atau ilegal, bangunan gereja yang melanggar hukum dan konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada seorang yang ditokohkan, yaitu Puat Pleret, yang dirinya berkicau memprotes penutupan gereja ilegal tersebut. Padahal yang menutup adalah pihak pemerintah daerah tersebut, karena bangunan tersebut sudah menyalahi aturan, hukum, dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Puat Pleret ini namanya adalah bodoh. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades, ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat layak fungsi (SLF). Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Blora ini ya, gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Jadi pada dasarnya sikap saya mengenai penutupan atau penyegelan gereja yang dilakukan oleh Ibu Bupati Purwakarta itu menurut saya bertentangan dengan konstitusi negara kita dan juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena ini kan, dan yang ketiga mau cari aman aja dari tekanan sekelompok atau ormas tertentu yang berjubah agama itu. Yang pertama, kenapa saya sebut bertentangan dengan konstitusi negara kita? Karena negara kita itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang nanti
di breakdown di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menjamin kebebasan beragama bagi warganya, dan kalau itu alasannya terkait dengan SKP 2 Menteri ya, tahun berapa itu SKP 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian tempat beribadah, maka SKP itu sendiri bertentangan dengan konstitusi. Nah, Presiden Joko Widodo sudah wanti-wanti aturan-aturan yang bertentangan dengan konstitusi, yang bertentangan dengan undang-undang seperti SKP, kalau terjadi persoalan maka dikembalikan kepada undang-undang dan konstitusi negara kita. Jadi itu satu ya, tindakan Ibu Bupati Purwakarta itu bertentangan dengan konstitusi, melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang kedua, dari perspektif agama Islam, karena ini atas desakan ormas yang mengatasnamakan sekelompok orang Islam, maka Islam sendiri itu kan menjamin kebebasan manusia untuk beragama atau untuk tidak beragama. Tidak beragama aja dijamin oleh Islam itu untuk berhak hidup, apalagi yang sama-sama beragama. Itu ya, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, dan seterusnya banyak ayat yang itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Bupati Purwakarta tersebut jelas bahwasanya penutupan yang dilakukan karena tempat tersebut atau gereja tersebut ini tidak ada perizinan, dan sudah jelas bangunan gereja tersebut ditutup sementara sampai ada perizinan yang dikeluarkan. Akan tetapi Fuad Pleret mengatakan pemerintah melanggar konstitusi. Konstitusi siapa yang dilanggar? Sudah jelas gereja tersebut yang melanggar hukum, melanggar konstitusi. Jadi Fuad Pleret ini memang aneh. Dikatakan muslim, tapi sesama muslim kasar. Kisruh, ribut. Sama orang-orang kafir yang jelas-jelas salah, masih juga berusaha mencari celah untuk membela. Sampai kemudian ayat Al-Quran dikeluarkan, ditafsirkan dengan semaunya. Sejak kapan Islam menjamin manusia untuk beragama dan tidak beragama? Ini tafsiran siapa? Ayat-ayat yang mengatakan tidak ada paksaan di dalam beragama bukan berarti menjamin kebebasan. Bukan. Itu bentuk pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu, apapun itu, termasuk keislaman seseorang. Apakah seseorang mau masuk Islam atau memilih menjadi Yahudi, Nasrani, maka itu terserah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tentang ayat la ikraha fiddin, yaitu janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena sesungguhnya agama Islam ini sudah jelas, sudah terang, sudah gamblang, jelas dalil-dalil dan bukti-buktinya. Bukti-bukti kebenaran agama Islam. Untuk itu tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluk agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan hidayah kepada siapapun untuk masuk ke dalam Islam, melapangkan dada seseorang, menerangi hati seseorang sehingga dia masuk ke dalam Islam dengan sukarela dan penuh kesadaran. Dan barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya dikunci, penglihatannya dikunci, maka tidak ada gunanya apabila mendesak kepada seseorang tersebut untuk masuk Islam. Tidak ada gunanya memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Dan kemudian disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Ansor. Meskipun hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut bersifat umum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dahulu ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya. Maka kemudian dia bersumpah kepada dirinya sendiri, apabila anakku hidup kelak, aku akan menjadikan anakku tersebut seorang Yahudi. Kemudian ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, di antara mereka ada anak-anak dari kalangan Ansor. Lalu mereka mengatakan, kami tidak akan menyeru anak-anak kami untuk masuk ke dalam Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi
itu bukan untuk menjamin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam tidak akan menerima agama apa saja kecuali Islam. Dan bagi siapa saja yang tidak memeluk Islam, maka di akhirat dia akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan memang tempat kembali orang-orang selain Islam adalah neraka jahanam, dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.